selamat datang di channel YouTube aku Agnes yang akan ngajak kalian nih buat ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga penuh dengan teori-teori konspirasi lainnya. Namun nih aku ingetin sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload video tiap hari. Dan juga aku ingetin untuk klik tombol lonceng kalau misalnya aku upload video-video terbaru, kalian langsung gercep nonton dan langsung gercep tahu. Oke, di sini aku pengen tahu dong dari kalian. Kalian nih para penonton aku suka nonton film-film nggak sih? Kayak kalian suka nonton film yang bergenre apa? Genre horor kah, action kah, atau romance, ataupun komedi, atau yang lain-lainnya. Kalian bisa tinggalin kolom komentar di bawah dan kasih tahu tuh alasan kenapa kalian suka film bergenre tersebut ya. Oke, di video aku hari ini aku akan ngajak kalian, aku akan nge-share ke kalian buat ngebahas film-film horor terseram yang terinspirasi dari kisah nyata. Dan kalian tahu nih, kisah nyatanya tersebut ternyata lebih seram daripada film aslinya. Film horor yang pertama, The Exorcist. Film ini merupakan film pada tahun 1973 yang dimana film ini terinspirasi oleh kisah nyata eksorsisme atau bisa kita kenal dengan ruqyah atau pengusiran setan ataupun makhluk iblis. Nah, pada saat itu nih, ada seorang anak laki-laki yang bernama Roland Dow, yang dimana ia itu dikenal sangat menyayangi dan dekat sekali dengan keluarganya. Dan juga dia tuh dekat banget sama tantenya karena dia tuh sangat sayangnya tuh sama keluarganya. Nah, apa-apa tuh dia tuh kayak curhatnya ke tantenya atau ngelakuin segala aktivitas tuh kayak sama tantenya juga, mayoritas sama tantenya. Hingga pada suatu hari nih, tantenya ini ngasih sebuah mainan atau nunjukin mainan yang bernama mainan tersebut adalah Papanoija. Ya, kalau misalnya kalian nih belum tahu Papanoija itu apa, Papanoija itu kayak sejenis permainan yang dimana itu kayak permainan jai langkung lah. Yang kalau waktu itu Roland ini nanya ke tantenya, emang gunanya buat apa papan permainan ini? Tantenya dengan santainya menjawab, kalau kamu menggunakan permainan ini, kamu tuh bisa berkomunikasi, bisa bertemu dengan makhluk-makhluk astral ataupun orang-orang yang sudah meninggal. Nah, pada saat Roland berusia 13 tahun, sayangnya tantenya ini harus dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu, Roland tuh merasa hancur hatinya, merasa sedih, merasa terpukul, dan kayak bingung gitu harus dekat lagi dengan keluarga yang mana lagi. Akhirnya Roland ini ada inisiatif, yakni dia mengambil papan Ouija ini, dia keluarkan kan dari lemarinya, terus dia ingin mempermainkan. Yang guna apa? Guna dia itu ingin berkomunikasi dengan arwah tantenya itu. Namun sayangnya nih, pada saat Roland ini mempermainkan papan Ouija tersebut, bukannya ia dapat bertemu atau berkomunikasi dengan arwah tantenya, malahan dia kerasukan arwah iblis. Dan pada saat itu, saat dia kerasukan arwah iblis ya kan, akhirnya keluarganya itu tahu kan. Akhirnya keluarganya ini mendatangkanlah satu orang paranormal tersebut kayak untuk meruqyah si Roland ini. Dan kalian tahu, pada saat si Roland ini diruqyah, Roland malah memuntahkan atau memuncratkan cairan hijau yang keluar dari mulutnya ini ke paranormal tersebut. Dan juga tubuh Roland, khususnya tangan-tangannya ini, seperti menunjukkan huruf-huruf atau angka-angka setan. Dan salah satu part ini nih yang menurut aku lebih mengerikan lagi, Roland diketahui itu bisa merangkak atau bahkan kayang gitu ya, kayak ke belakang gitu, bisa dari atas tangga sampai ke bawah tangga dengan cara yang cepat. Bayangin aja ya, anak umur 13 tahun bisa kayang atau merangkak itu yang ada belakang dari atas sampai bawah dengan cepat. Nah, setelah Roland ini melakukan beberapa kali tindakan ruqyah, akhirnya ini Roland dapat kembali hidup normal seperti pada umumnya. Yang kedua, child's play. Nah, kalian nih pasti udah gak pada asing ataupun udah pada familiar ya sama boneka Chucky. Aku juga udah familiar sih, udah tahu, cuman emang belum bener-bener tahu secara detail tuh boneka Chucky kayak gimana. Nah, kalian tahu gak sih kalau ternyata boneka Chucky ini based on true story loh.
Jadi waktu itu ada seorang penulis yang bernama Robert Eugene. Ketika dia kecil nih, dia nih dikasih oleh susternya itu sebuah boneka. Tetapi bukan boneka yang lucu atau boneka apa, tetapi di dalam boneka tersebut sudah dikutuk. Dan boneka yang dimiliki Eugene ini diberi julukan sebagai Robert the Doll, yang dimana ternyata Robert the Doll ini aktif atau dapat hidup pada malam hari. Nah, ketika si Robert ini sudah memiliki boneka tersebut ya, orang tuanya nih sering komplain dan memberi pernyataan bahwasannya di malam hari di kamarnya Eugene ini kerap kali terdengar suara seperti Eugene ini sedang berbincang-bincang atau sedang bergurau dengan seseorang. Namun pada saat dicek ke dalam kamarnya, pada saat ditanyakan, Eugene ini mengatakan kalasannya dia ini berbicara atau bermain dengan Robert the Doll atau boneka tersebut. Dan boneka tersebut ini ia miliki, ia rawat itu dari kecil, ia dewasa hingga berkeluarga. Nah, pada saat itu anak-anaknya Eugene ini sering komplain gitu, sering kayak ngerasa bonekanya ini kayak berlari dari satu ruangan atau tempat ke ruangan yang lain. Dan kerap kali juga sering berkomunikasi atau sering mengganggu pada malam hari. Nah, hingga pada akhirnya Eugene ini dinyatakan meninggal dunia dan boneka tersebut diberi ke salah satu anak perempuan yang bernama Jean. Dan ketika Jean ini udah memiliki boneka tersebut, ia harus mengalami gangguan secara mental, yang dimana nih ia mengatakan bahwasannya dia nih kerap kali diganggu, bahkan diserang oleh boneka tersebut pada malam hari. Nah, dia kan udah ngerasa kalau misalnya dia nih udah ngerasa nggak aman tuh kalau dia simpan boneka tersebut berhari-hari atau terus-menerusan bersama dirinya, yang dimana boneka tersebut ternyata menurut dirinya ini membahayakan kehidupannya. Yang akhirnya ia memutuskan untuk menyimpan boneka tersebut, dimuseumkan ke dalam salah satu museum, yakni Fort East Martello, Florida, Amerika Serikat. Film yang ketiga, The Conjuring pada tahun 2013. Film ini terinspirasi oleh salah satu kasus yang ditangani oleh Ed dan Lauren Warren yang merupakan pasangan paranormal investigator yang sudah terkenal di seluruh dunia. Yang dimana nih pada tahun 1971 ada salah satu keluarga yang pindah rumah, yaitu di rumah peternakan, yang keluarga tersebut ini diberi julukan atau terkenal julukan sebagai parent family. Nah, pada saat ia nih sudah pindah rumah ke rumah peternakan nih, ia nih bersaksi bahwasannya kerap kali mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah barunya. Yang dimana nih ia kerap kali mencium aroma-aroma bau bangkai. Terus juga dia nih mendengar suara-suara bisikan seperti dirinya nih kayak diusir gitu dari rumah tersebut. Terus dia juga nampak darah-darah orange. Dan juga ia nih melihat kerap kali pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka, tiba-tiba tertutup sendiri. Dan juga lebih parahnya lagi, itu kerap kali kasur-kasur yang dia tempati ini kadang terbang. Nah, singkatnya nih ya, setelah diinvestigasi oleh kedua paranormal tersebut, ia mengatakan dan mempercayai bahwa rumah tersebut dihantui dan diteror oleh sesosok yang bernama Bess the Bestshammer, yang merupakan pemuja setan yang pada saat itu ia tega dan rela mengorbankan anaknya sendiri untuk Lucifer. Dan pada saat itu juga ia menghabisi dirinya sendiri dengan cara menggantungkan dirinya di halaman belakang rumah. Yang terakhir, The Exorcism of Emily Rose. Jadi film ini diangkat dari kisah nyatanya Anneliese Michel yang pada saat itu ia harus dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1976 karena mengalami kerasukan dan setelah melakukan beberapa tahap ruqyah atau pengusiran setan. Jadi nih dia memberi pengakuan bahwasannya setelah dia mengalami kerasukan di dalam tubuhnya, ia nih melakukan tindakan-tindakan aneh di luar nalar manusia pada umumnya. Yang dimana dia nih meminum air pipisnya sendiri, dia memakan serangga kayak laba-laba, nyamuk, atau hewan-hewan yang ada di dalam kamarnya secara hidup-hidup. Dia mengatakan atau berbicara dengan bahasa Latin
yang menurut keluarganya nih sebelumnya Annelies ini nggak tahu. Dan yang terakhir, dia nih mengaku bahwasannya di dalam tubuhnya ini telah dirasuki 6 iblis sekaligus. Nah, film ini terinspirasi dari pengakuan salah satu pastor yang dimana pastor tersebut ini yakni bertugas untuk meruqyah Annelies pada saat itu, dan pastor tersebut dituntut bersalah karena mengatakan kalau misalnya Annelies ini dirasuki, sedangkan para penduduk sekitar ini percaya bahwasannya Annelies ini nggak dirasuki sebenarnya, tapi emang Annelies ini memiliki gangguan secara mental. Namun pastor ini kayak menyela dan mempercayai dan memiliki bukti tuh kalau misalnya Annelies ini emang benar-benar kerasukan, karena pastor ini memiliki bukti beberapa rekaman-rekaman yang ia buat nih pada saat ia meruqyah Annelies. Oke teman-teman, itu tadi sekian video mengenai film-film horor yang diangkat dari kisah nyata. Nah, aku pengen tahu nih, dari film-film yang aku ceritain tadi, itu ada nggak sih salah satu film yang udah kalian tonton, atau mungkin semuanya udah kalian tonton, ataupun kalian kayak ada niatan tuh setelah nonton video ini, kalian ada niatan buat nonton film-filmnya. Nah, buat kalian lebih suka di antara keempat film yang aku ceritain barusan nih, kalian lebih suka atau lebih tertarik film yang mana? Kalian bisa tinggalin kolom komentar di bawah.